Cek 1 2 3. Oke, masuk ya. Selamat datang di video kita ya. Kali ini kita akan membahas paper lagi gitu ya. Ini paper yang sangat menarik lagi gitu ya, dari Meta beberapa hari terakhir ini merilis paper-paper yang mantap sekali gitu ya, yang bagus, yang keren lah papernya. Dan sekarang kita membahas paper yang ini gitu ya. Papernya menjelaskan tentang large concept model gitu ya. Ini adalah apa sih namanya, varian. Jadi kalau misalkan LLM kan large language model, nah ini large concept model, jadi LCM. Nah LCM ini apa gitu? LCM ini ya mari kita jelaskan gitu. LCM itu apa? Jadi gitu ya, LCM ini adalah sebuah sequence to sequence model gitu ya. Jadi dia itu memproses input sequence dan keluarnya juga sequence gitu ya. Berbeda dengan LLM yang mostly kebanyakan dia tuh autoregressive dan next token prediction gitu ya. Jadi ini itu modelnya yaitu mengkonsum gitu ya, input adalah sequence dan keluarnya juga sequence. Jadi bukan token, langsung sequence gitu ya. Sequence-nya apa? Sequence-nya misalkan sentences atau kalimat gitu ya. Ya seperti itu dia. Jadi memprediksinya bukan memprediksi kata per kata atau token per token, tapi langsung sequence. Lalu gimana dong caranya? Kalau bagaimana cara yang efektif dan efisien gitu ya, sebuah model itu bisa memprediksi sequence langsung gitu ya, kan lebih berat gitu ya, lebih sulit gitu ya untuk memprediksi sequence sekaligus dibanding memprediksi next token ya. Nah ya, konsep LCM ini sebenarnya meminjam konsep dari diffusion model gitu ya. Jadi alih-alih model itu memprediksi next gitu ya, next state atau apapun gitu ya yang di output itu gitu ya, dalam satu kali inference atau satu kali forward pass gitu ya, kita tuh ada opsi untuk melakukan multiple steps inference gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan text to image model yang basisnya adalah latent diffusion model, itu kan kita diberi opsi untuk memasukkan mau berapa steps nih inference-nya gitu ya. Misalkan 28 steps atau mungkin 40 steps atau mungkin 50 steps. Dan semakin tinggi stepsnya maka outputnya itu akan semakin akurat, semakin bagus lah ya, semakin bagus. Nah, si arsitektur ini itu meminjam konsep dari diffusion proses tersebut gitu ya. Jadi alih-alih si model yang di tengah ini itu melakukan prediksi dalam satu kali iterasi, maka kita bisa melakukan lebih dari satu kali iterasi supaya outputnya itu lebih bagus gitu ya. Nah, dan gitu ya, di sini gitu ya, Meta menggunakan sebuah pre-train gitu ya, pre-train autoencoder, text autoencoder yang mereka sudah bikin gitu ya, mereka sudah buat, namanya Sonar ya, Sonar. Nah, Sonar ini papernya sudah ada, risetnya sudah ada gitu ya. Ini udah 1 tahun lalu lah, kira-kira 1 tahun lalu. Dan Sonar ini yaitu kayak membuat embedding space lah ya, atau latent space untuk teks gitu ya. Jadi mengkompres teks menjadi embedding gitu ya. Jadi saya lihat sih purpose-nya dari si model ini, yang si Sonar ini seperti VAE gitu ya, seperti variational autoencoder di stable diffusion model. Jadi dia tuh kayak mengkompres data space gitu ya menjadi latent space, dan di latent space tersebut barulah si model utamanya itu memprediksi gitu ya, next state-nya tuh apa gitu ya, begitu. Nah, dan by the way gitu ya, si text autoencoder ini, encoder dan decodernya itu bisa memproses sentences langsung gitu. Jadi dia itu bisa si decodernya ini bisa mengoutput kalimat langsung dibanding token gitu ya. Jadi inputnya kalimat, keluarnya kalimat gitu ya. Oke, itu untuk yang bagian si encoder dan decodernya gitu ya. Nah, yang menarik gitu ya, Meta itu membuat dua
dua metode atau dua arsitektur gitu ya, atau dua varian lah, dua varian. Yang pertama adalah one tower varian atau one tower LCM. Jadi dia tuh cuma memakai satu model, satu transformer model, satu transformer decodernya yang ini gitu. Nah, ada juga varian yang lain gitu ya. Ada varian yang lain ini menggunakan dua model. Jadi two tower LCM, two tower latent concept model. Nah, dua model ini fungsinya untuk apa gitu? Kenapa ada dua gitu ya? Kenapa ada dua? Jadi model yang pertama ini transformer decodernya ini adalah untuk kayak semacam ini ya, mengkompres, bukan mengkompres ya, mengumpulkan gitu ya konteks-konteks yang sebelumnya gitu ya, atau mengumpulkan konteks dari sequence yang sudah ada gitu. Jadi ini adalah contextualizer apa? Contextualizer. Jadi mengakumulasikan konteks-konteks yang sebelumnya gitu yang sudah ada. Nah, dan model yang di sampingnya ini adalah model yang bertugas untuk apa sih namanya proses prediksi ini gitu ya, next step gitu ya, atau ya prediksi yang sebenarnya gitu ya. Jadi si model yang ini itu apa sih namanya, dua model ini membuat apa sih namanya separasi fungsi akumulasi konteks dan prediksi atau denoising stepnya. Kan kalau yang ini kan apa sih namanya, dua-duanya digabung dalam satu model. Di untuk proses denoising stepnya ada di model yang sama, proses akumulasi konteksnya ada di model yang sama, sedangkan di sini dipisah ya. Lalu apa sih namanya, bagaimana dong bagaimana perbedaannya juga? Meta menemukan bahwa model yang menggunakan apa sih namanya two tower arsitektur, two tower latent concept model itu lebih bagus gitu ya performanya gitu ya, dibanding yang ini. Lebih bagusnya gimana? Maksudnya two tower arsitektur itu apa sih namanya, two tower arsitektur itu untuk sequence yang sulit ya, sequence yang sulit, sedangkan one tower arsitektur atau one tower LCM itu untuk sequence yang mudah ya. Jadi begitu ya. Ini paper yang sangat menarik ya, karena ini apa sih namanya membuka perspektif baru gitu ya dalam kita tuh membuat transformer model atau LLM gitu ya. Dan dia tuh meminjam beberapa konsep yang sudah terbukti gitu ya di arsitektur lain, seperti ya text to image yang menggunakan apa sih namanya diffusion process gitu ya. Ini biasalah, ini apa sih namanya benchmark ya, dan seterusnya gitu. Dan ya yang kalau misalkan apa sih namanya two tower arsitektur, yang model pertama itu disebut contextualizer dan model yang kedua itu denoiser. Dan ya gitu ya, nih dibandingkan gitu ya apa sih namanya benchmarknya two tower yang ukurannya 7B dia itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus dibanding yang model-model yang seperti ini, model-model yang decoder only gitu lah ya. Bahkan apa sih namanya mirip ya dengan yang sequence to sequence. Dan di sini apa sih namanya untuk dataset exam gitu ya, itu bahkan yang paling bagus di antara yang lain gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Karena apa ya namanya untuk ini ya, untuk diffusion process gitu ya, untuk LLM yang menggunakan diffusion process itu sebelumnya sangat jarang gitu ya, sangat jarang yang berhasil gitu ya, yang berhasil LLM yang menggunakan diffusion process gitu ya. Karena diffusion process itu apa ya namanya, karena LLM itu bekerja di ini ya, discrete sequence gitu ya. Discrete itu maksudnya token gitu ya, token yang discrete gitu ya. Nah kalau misalkan apa sih namanya ada sedikit saja perbedaan gitu ya di token ya, maka output yang dikeluarkan itu akan bisa jauh berbeda gitu ya, atau salah gitu ya. Sedangkan kalau misalkan gambar gitu ya, ada satu pixel yang salah itu tidak berpengaruh gitu ya ke keseluruhan gambar secara signifikan, enggak berpengaruh gitu ya. Nah di sini gitu ya
apa sih namanya, dengan metode ini atau dengan pendekatan LCM ya, ini membuka kesempatan gitu ya, supaya transformer atau apapun gitu ya, atau LLM itu bisa punya arsitektur baru lah ya. Jangan decoder only yang di stack terus menerus gitu ya. Itu sebenarnya sudah apa ya, itu tuh arsitektur yang dipakai dari zaman kapan gitu ya, sampai sekarang belum ganti-ganti. Ya semoga saja dengan adanya arsitektur baru seperti ini gitu ya nanti ada generasi LLM yang ya lebih bagus gitu ya. Ya untuk video ini segitu aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik ya dengan detailnya, dengan kodenya, dengan repo GitHub-nya atau apapun gitu ya, saya nanti sertakan di kolom deskripsi. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.